Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada siyama li rabbil qulub wa tathhiril qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa rahmat wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Yang kami hormati Pak Kasih, Pak PU, Pak Ibu Kasih juga, jamaah sholat Kementerian Agama dan Kemaslahatan. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat berjamaah. Dahulu berjamaah, sholat zuhur adalah kewajiban kita, sementara berjamaah adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Sedikit saja ayat yang sering kita dengar di bulan puasa itu biasanya ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sisi lain, ketika kita berniat puasa, kalau di masjid-masjid tertentu baca niatnya itu ramai-ramai, Pak. Kalau di Bangkani, kami di Masjid Nurul Falah itu dalam hati masing-masing. Ya, tapi kalau kami di pesantren itu karena sambil ngajar, jadi bacanya itu jahr. Imam mimpin, makmumnya ikut baca. Bacanya biasanya nawaitu shauma ghadin, ya, an adai fardhi syahri dan seterusnya. Buya Syakur pernah mengkritik niat puasa dengan ayat perintah puasa. Di dalam ayatnya itu kutiba alaikumusiyam, sementara niatnya nawaitu sauma. Seharusnya karena bahasa di Al-Qur'annya itu kutiba alaikumusiyam, mestinya niatnya nawaitu siyama ghadin. Karena di dalam Al-Qur'an kata saum dan siam itu mempunyai makna yang berbeda. Memang kalau kita kaji dari sisi bahasa Arabnya, saum itu namanya masdar qiyasi, sementara siam itu masdar sima'i. Dari kata soma yasumu sauman, ada soma yasumu siaman. Artinya saum dan siam punya akar kata yang sama, tetapi mempunyai penekanan makna yang berbeda. Ya, sama halnya dengan khalaqa yakhluqu, ada khuluqan, ada khalqan. Khalqan dimensi jasmani, sementara khuluqan itu dimensi ruhani. Sama halnya dengan siam itu dimensi jasmani. Puasa itu diartikan sebagai al-imsak 'anil muftirat, menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Kebanyakan yang dianggap membatalkan puasa secara fikih adalah yang berhubungan dengan benda yang masuk ke dalam tubuh kita atau ada hubungan suami istri, itu saja. Bicara kotor tidak membatalkan puasa, dia hanya mengurangi pahala ibadah puasa. Jadi mestinya, kata beliau, seharusnya niat puasanya itu bukan nawaitu shauma ghadin, tetapi nawaitu siyama ghadin, sesuai dengan perintah dalam ayatnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tetapi apakah niat nawaitu shauma ghadin itu salah? Saya yakin para ulama tidak mungkin membuat bahasa asal-asalan. Itu tidak mungkin. Di dalam Al-Quran kata saum
itu pernah digunakan untuk menunjukkan puasanya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau hamil, suaminya nggak ada, tanpa suami ya. Akhirnya banyak orang nanya macam-macam tentang keadaan beliau. Dijawabnya salah, nggak dijawab juga salah. Karena dijawab pun pasti orang nggak percaya. Pasti orang nggak percaya ada hamil tanpa ini. Makanya Siti Maryam nazar untuk saum, nazar puasa bicara. Dia tidak bicara. Ada orang nanya apa sah, diam baik. Terkadang menjawab pertanyaan itu cukup dengan diam saja, itu bagian daripada jawaban. Terkadang seperti itu. Ketika kalau kita menjawab juga mereka tidak akan percaya. Nah, jadi oleh ulama dimaknain saum itu puasa ruhani. Puasa mata kita melihat dari kemaksiatan, puasa telinga kita menjaga dari hal-hal yang negatif, puasa mulut kita untuk menjaga omongan yang negatif, puasa hati kita juga. Itu termasuk bagian daripada saum. Nah, kenapa niat kita adalah nawaitu shauma ghadin? Sebenarnya ulama ingin mengingatkan kepada kita bahwa puasa kita itu seharusnya bukan hanya tingkatan siap, tetapi harus naik ke puasa shaum. Karena menurut ulama puasa itu ada beberapa tingkatan. Ada puasa yang am, ada puasa yang khos, ada yang puasa khawasul khawas. Ada tingkatan puasa secara fikih kita yang penting tidak makan ini itu segala macam. Ada yang puasa dengan menjaga anggota tubuh kita dari maksiat. Ada lagi puasa hatinya selalu ingat kepada Allah. Itu tingkatannya berbeda-beda. Ada yang am, ada yang khos, dan ada yang khawasul khawas. Nah, secara tidak langsung ulama mengajak kita untuk berniat puasa nawaitu shauma ghadin. Tujuannya agar kita, puasa kita itu niatnya apa? Bukan hanya puasa zahir, tetapi juga naik kepada puasa batin. Makanya Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, kam min sholimin laisa min siyamihi illa ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak dapat yang lainnya. Kewajiban terpenuhi, tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga karena puasanya hanya sampai pada puasa asyam, belum naik pada puasa as-shaum. Ya, cukup pada siang hari ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.